Pakai acara berhenti lagi nih. Sebelah kanan itu nanti bakal untuk ini ya, jembatan darurat, sementara jembatan ini sedang dibangun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih di perjalanan hari Selasa, tanggal 19 September 2023. Setelah kita tadi melintasi Simpang Madu, sekarang kita sudah sampai di wilayah Gedung Putih, meluncur menuju ke Cecar, teman-teman. Ya, ini adalah video kedua ya teman-teman. Video pertama itu perjalanan kita dari Simpang Sopa, Semangus sampai ke Simpang Madu. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan disimak di video pertama teman-teman. Dan di perjalanan kedua ini kita akan melihat perkembangan jalan dari wilayah Gedung Putih yang barusan kita lewatin tadi. Kita mulai perjalanan ini dari wilayah Gedung Putih nanti sampai ke Cecar teman-teman. Dan kita spill sedikit, nanti ada pembangunan jembatan ya teman-teman. Baru mulai akan dibangun jembatan permanen di wilayah Desa Tambangan. Ini di depan kita akan melewati dua jembatan yang lumayan ekstrim menurut saya ini. Di wilayah Teras ini teman-teman, jembatan Sungai Aur, dan yang kedua itu sudah mau masuk Cecar ya teman-teman, di jembatan Sungai Keruh. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau channel ini ya teman-teman, ini kita sedang berada di jalur alternatif menuju ke Musirawas dan Lubuk Linggau teman-teman. Ini dari arah Pendopo Pali ya teman-teman. Ya mungkin saat ini sebagai jalan alternatif ya teman-teman, tidak menutup kemungkinan jalur ini bakal jadi jalan lintasan atau jalan lintas ya teman-teman, yang menghubungkan dua kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Pali. Dan ini sangat berhubungan dengan jalur lintas tengah ya teman-teman, karena melalui jalur ini kita dapat menyingkat waktu perjalanan gitu. Dari Lubuk Linggau menuju ke arah Palembang itu ya bisa 4 jam teman-teman. Kita mempersingkat waktu ya. Dan jalan ini akan segera diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan teman-teman, walaupun memang belum selesai 100% ya, karena memang waktunya mendesak gitu. Mungkin akan diresmikan terlebih dahulu oleh Gubernur Sumsel, karena memang beliau yang mencanangkan jalan ini atau yang menjadi inisiator untuk dibangunnya jalan ini menjadi jalan permanen gitu teman-teman. Untuk dari Lubuk Linggau menuju Palembang biasanya yang digunakan itu jalur tengah ya teman-teman, seperti melalui Musirawas, Lahat, Muara Enim sampai Prabu Muli dan Palembang ya teman-teman. Tapi ada juga yang melalui Sekayu dan Banyuasin untuk sampai ke Palembang. Kalau untuk Sekayu dan melalui jalur Sekayu dan Banyuasin itu memang agak lebih cepat ya teman-teman, tapi biasanya terkendalanya macet di daerah Banyuasin teman-teman, karena ada penyempitan jalan ya teman-teman. Nah, di depan kita udah nyampe ini ke jembatan ekstrim pertama teman-teman. Ini orang biasa sebut jembatan teras ya teman-teman, atau kalau saya taunya ini jembatan Aur teman-teman, berdasarkan informasi yang saya terima melalui peta bagaimana jalan ini dulu dibuat ya teman-teman.
Kalau pakai motor lumayan ngeri-ngeri sedep ini teman-teman. Bisa lihat sendiri tadi kiri kanan nggak ada safety-nya ya, pagar safety gitu udah nggak ada, dan besinya di atas itu udah banyak yang jarang gitu. Kalau untuk mobil masih mending ya teman-teman, tapi memang harus hati-hati terutama ketika jalanan sedang hujan atau jalannya licin ya teman-teman. Dan inilah yang jadi tantangan ketika melewati di jalur ini ya teman-teman. Tinggal PR-nya ini ya jembatan ini. Ada banyak sekali jembatan besi yang belum permanen di jalur ini teman-teman. Nah terutama itu yang dua jembatan yang akan kita lewatin, satunya lagi nanti di jembatan Sungai Keruh ya teman-teman, sudah masuk ke SP9 Cecar itu. Dari sekian banyak jembatan yang belum permanen, yang masih besi itu teman-teman, ada dua jembatan yang sudah permanen ya, baru selesai dibangun itu di daerah Semangus teman-teman. Dua jembatan berdekatan itu di Sungai Air Semangus teman-teman. Itu sudah bagus jembatannya dan akses jalannya ke sana juga sudah bagus. Ini tinggal ada di beberapa jembatan yang ada di jalur ini. Ada lagi yang mau dalam proses pembangunan atau pembangunan menjadi jembatan permanen ya teman-teman. Nanti akan kita lewatin, letaknya itu di ya Desa Tambangan, itu di antara Cecar ke Kecamatan Sukakarya teman-teman. Dan saat ini dalam proses pembangunan atau pembuatan jembatan daruratnya ya teman-teman. Jadi nanti ketika jembatan yang asli itu dibangun, para pengguna jalan itu menggunakan jalur darurat atau jembatan darurat ya teman-teman. Ya kita berharap sih untuk jembatan-jembatan lain segera juga diperbaiki ya teman-teman. Terutama di jembatan yang akan kita lewatin ini nanti dan yang barusan kita lewatin tadi ya, jembatan Sungai Keruh dan jembatan Sungai Aur yang tadi kita lewatin teman-teman. Nah di depan ngelewatin lagi teman-teman jembatan besi ini. Memang kecil ya teman-teman dan nggak ekstrim. Itu akan menjadi ekstrim ketika kita melakukan perjalanan dari arah berlawanan atau dari arah Cecar ya teman-teman. Karena itu kan tadi penyempitan ya teman-teman, penyempitan ke arah kiri itu jembatannya itu, dan bisa dilalui kalau mobil itu cuma satu mobil. Kalau ada dua mobil itu harus antri ya teman-teman. Nah itu kan jadi yang kalau kita dari arah Cecar itu kalau kita nggak tahu keadaan itu teman-teman, terutama buat yang bawa kendaraan roda 2 ya teman-teman, karena nggak ada rambu-rambunya, itu bisa loncong terus, itu bisa masuk ke siring itu tadi ya teman-teman, karena kan dia harusnya agak berbelok ke kanan sedikit ya kalau dari arah berlawanan kita ini. Nah sementara kalau dia lurus saja itu bakal berbahaya, yang saya bilang ekstrim tadi, bakal masuk ke siring itu. Terutama nanti kalau malam hari ya teman-teman, dan mulai sudah masuk musim hujan itu. Kalau saya sih kasih saran untuk para stakeholder ini yang berkepentingan dengan pembuatan atau pembangunan jalan di rute ini ya teman-teman, itu seharusnya dikasih semacam rambu ya atau garis polis line untuk orang tidak melintas di lurus saja gitu teman-teman. Jadi dia mengikuti rambu-rambu itu belok ke arah jembatan tadi ya, karena memang sangat berbahaya sekali itu, nggak ada pengamannya, bisa langsung loncong masuk ke dalam siring tadi ya. Terus kalau malam kan pasti gelap sekali teman-teman. Nah kalau bisa dikasih lampu apa sih yang bisa kasih penerangan di situ, karena ya itu tadi sangat berbahaya sekali. Kecuali jembatannya itu ada posisinya itu di tengah-tengah ya teman-teman, jadi penyempitannya itu ke arah tengah ya. Tapi kalau ini ke arah salah satu sisi, kalau tadi kan sebelah kiri ini ke arah sisi rute kita ini, jembatannya itu tadi. Nah untuk jalannya sendiri teman-teman, berdasarkan dari pengamatan kita dari tadi dari wilayah Gedung Putih tadi ya teman-teman, dan kalau saya sih dari
Menara tadi, simpang Menara itu udah kita bisa nikmatin jalan full cor ini teman-teman. Udah nggak ada lagi yang tanah ya di jalur ini, antara wilayah Gedung Putih ini sampai ke Cecar nanti teman-teman. Nah nanti yang di Cecar itu, kalau video-video sebelumnya itu di sebelum jembatan Sungai Keruh itu ada pengecoran jalan ya teman-teman. Jadi jalan yang dulu di aspalnya rusak, sekarang diganti cor kayak gini. Nah itu di depan sini teman-teman, nanti kita bisa lihat apakah sudah selesai atau belum, dan berarti PR-nya kalau sudah selesai tinggal jembatannya. Oh ini teman-teman masih dalam proses ya, proses pengerjaan ini teman-teman. Ini kita sudah mulai menuju ke jembatan Sungai Keruh ini teman-teman. Ini konvoy kosongan ini teman-teman, dump truck habis angkut material. Wah banyak ini teman-teman, ternyata di depan masih ada ini yang harus kita potong ini. Nah ini, oh di depan kita masih ada lagi teman-teman. Kita udah mau nyebrang ini teman, di jembatan Sungai Keruh. Serem juga di belakang dump truck kayak gini, walaupun kosongan ya teman-teman. Pakai acara berhenti lagi nih. Sungai tampak kering nih teman-teman, karena ini musim kemarau ya. Alhamdulillah, panjang itu nunggu rombongan dump truck lewat dulu ini, mobil-mobil tadi. Untuk konstruksinya atau kekuatannya jembatan itu nggak usah khawatir ya teman-teman. Kalau saya dapat informasi itu dari yang pertama kali terlibat di pembuatan jalan atau pembuatan jalur dan jembatan ini teman-teman, itu untuk konstruksinya kuat ya teman-teman, hingga dapat menampung atau menahan beban sebanyak puluhan ton gitu teman-teman. Karena kan ini memang jalurnya ini dulu digunakan untuk mobilisasi kendaraan-kendaraan proyek Pertamina teman-teman, seperti pembukaan atau pengeboran gitu kan. Jadi yang pasti kendaraan-kendaraan yang lewat itu bukan kendaraan-kendaraan kecil, tapi bertonase besar ya teman-teman. Ini kita sudah mengarah ke pusat kecamatan teman-teman, Kecamatan BTS Ulu ya teman-teman. Atau kita kenal ini daerahnya ini Cecar teman-teman, tapi kalau sebenarnya nama desanya ini Desa Bangun Jaya teman-teman. Kalau dari jembatan tadi sampai ke simpang 4 Cecar ini bagus ya teman-teman jalannya, cuman kalau sudah dari simpang 4 ke arah Sukakarya dan Semambang sana jalannya mulai rusak, dan memang ini sudah masuk proyek perbaikan teman-teman, dan dalam proses ya teman-teman. Kurang tahu juga proyek pembangunannya itu dimulainya itu dari Kecamatan BTS Ulu ini atau di sana ya, atau serentak gitu. Artinya dari ujung, tengah sampai ujung lagi gitu. Karena yang saya tahu itu yang dari sini mulai ada pengecoran jalan ya teman-teman, di jalan-jalan yang rusak parah gitu. Nah ini perempatannya teman-teman. Kalau yang ke kiri itu bisa ke Lahat ya teman-teman, melalui Bunga Mas. Tapi saya sendiri belum pernah coba lewat sana, jadi nggak bisa kasih komentar ya teman-teman. Dan kalau sudah sampai sini enak teman-teman, ramai, sudah banyak yang jualan ya teman-teman, jualan makanan, warung makan gitu sudah ada di sini. Bahkan untuk belanja atau beli camilan itu di Indomaret atau Alfamart sudah ada di sini teman-teman. Sebelah kiri ini kantor polisinya, sebelah kanan itu lapangan, dan
sekolahan ini teman-teman, SMP 1 ya, SMP 1 Cecar. Nah di depan sana, nah ini teman-teman, dicor ini teman-teman. Jadi dikeruk dulu kayak gini ya, baru kemudian dicor. Kalau kita pakai motor masih bisa lah slip-slip, tapi kalau mobil ini kita harus berhenti di ujung ya teman-teman. Ini mungkin karena dianggap parah ya teman-teman, rusaknya, jadi harus dicor ini. Wah kasihan itu bapaknya yang pakai keranjang tadi, ban depannya nyelip itu di antara coran tadi ya teman-teman, jadi harus ditarik dulu mundur baru bisa jalan lagi. Lumayan ini yang dicor dari sisi sebelah kiri ini teman-teman. Nanti kalau ini sudah kering, gantian yang kita lewatin ini ya, sebelah kanan ini juga dicor gitu ya, nggak mungkin jomplang ya teman-teman. Nah di depan sana juga dicor ini teman-teman. Nah ini teman-teman, di depan bakso ya teman-teman, bakso Pak D Wonogiri ini teman-teman. Recommended kalau yang pengen sore-sore sampai sini makan bakso dulu, mampir di sana, atau di Sukakarya juga ada teman-teman. Kalau ini cabangnya ya teman-teman, kalau pertama buka itu di Sukakarya di Bor 7 Desa Ciptodadi ya, di jalan lintas tengah ini teman-teman. Ya semoga perbaikannya ini full tuntas gitu ya teman-teman, bukan tipe tambal sulam gitu. Kalau tambal sulam gitu nanggung ya teman-teman, jadi jalannya bergelombang. Yang rusak-rusak aja itu ditambal gitu, disulam gitu. Nanti yang masih bagus dibiarin, tapi ya gitu akhirnya jalannya kan nggak rata. Ya semoga ini seluruhnya nanti di finishing di aspal gitu ya teman-teman. Lumayan parah juga di sini teman-teman, lubang-lubangnya ya. Yang di sini di Ampar Koral teman-teman, nggak tahu apa juga bakalan dicor ya, seperti yang kita lewatin tadi. Memang di kawasan ini waktu itu termasuk yang parah ya teman-teman, sampai masyarakat sekitar itu demo, artinya kendaraan-kendaraan proyek yang berat-berat itu lewat sini, tapi nggak ada tanggung jawab sosialnya gitu untuk perbaikan jalan. Kan dulu ini kayak kubangan kerbau gitu teman-teman jalannya, apalagi di musim hujan ya. Makanya apakah ini bertahap ya teman-teman, daerah sini dulu baru kemudian lanjut ke Sukakarya dan sampai ke Simpang Semambang ya teman-teman. Tapi kalau untuk proyeknya ini memang dari Cecar sampai Semambang teman-teman, untuk proyek perbaikan jalannya ini. Mudah-mudahan sebelum libur akhir tahun ini udah kelar ya teman-teman, jalannya udah mulus. Wah enak banget. Kita skip teman-teman, ini kita langsung sampai di Desa Tambangan, masih masuk di Kecamatan BTS dulu teman-teman. Yang saya bilang tadi akan ada pembangunan jembatan ya teman-teman. Sebenarnya saya mau closing di Simpang Cicat, tapi saya mau spill dulu pembangunan jembatan di Tambangan ini ya teman-teman, yang akan dibangun jembatan permanen. Oke teman-teman, sembari simak penampakan proyek pembangunan jembatannya ini, saya undur pamit. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah ini teman-teman,
penampakannya. Sebelah kanan itu nanti bakal untuk ini ya, jembatan darurat, sementara jembatan ini sedang dibangun. Salah satu jembatan besi yang akan dibangun permanen ya, semoga segera diikuti dengan jembatan-jembatan lainnya. Oke teman-teman, saya sudahi videonya di sini ya. Terima kasih yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.